Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Di antara para rasul yang sangat dimuliakan oleh Islam adalah Nabi Isa alaihi salam. Saking begitu mulianya Nabi Isa, bahkan ada beberapa kemuliaan Nabi Isa yang tidak disebutkan dalam Injil-Injil yang diakui oleh mereka sekarang. Di antara keutamaan tersebut, misalnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang keutamaan keluarga Imran. Bahkan ada namanya surat-surat Ali Imran. Bahkan ada surat khusus membahas tentang ibunya Nabi Isa, namanya surat Maryam. Ya. Padahal dalam Al-Quran sendiri tidak ada surat membahas tentang Bani Hashim, keluarganya Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak ada surat membicarakan tentang Aminah, ibunya Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bagaimana pemulihan Islam terhadap Nabi Isa AS. Kemudian juga dalam Al-Quran disebutkan mukjizat yang luar biasa, yaitu Nabi Isa bisa berbicara ketika masih kecil. Wa yukallimul nasa fil mahdi wa kahla. Nabi Isa berbicara ketika masih kecil dan ketika dewasa. Allah menggandengkan antara ketika digendong dan ketika dewasa untuk menunjukkan pembicaraannya sama. Ketika masih kecil dia berbicara seolah-olah dia sudah dewasa tanpa ada perbedaan. Ya, tidak gagap ketika berbicara, tidak cadel ketika berbicara, tapi berbicara seperti layaknya orang dewasa. Dan ini mukjizat tidak disebutkan dalam Injil-Injil yang ada. Padahal mukjizat ini sangat penting karena ketika itu ibunya Isa alaihissalam, yaitu Maryam bintu Imran, dituduh berzina. Dan kita tahu dalam Bani Israel berlaku hukum had bagi orang pezina. Apakah dirajam ataukah dicambuk. Sementara tidak ada argumentasi dari Maryam untuk bisa menyelamatkan dirinya. Karena dia datang dalam kondisi hamil. Argumentasi satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia adalah Nabi Isa bisa berbicara untuk mensucikan ibunya dari tuduhan tersebut. Makanya ketika kaumnya berkata dalam Al-Quran, Allah kisahkan mereka berkata, Ya ukhta Haruna ma kana abuki imra'a saw'in wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai Maryam, bagaimana kau bisa berzina sementara ayahmu orang soleh dan ibumu bukan wanita pezina? Ya, apa kata Maryam? Fa asyarat ilaih. Maryam hanya nunjuk kepada Isa si kecil. Mereka bertanya lagi, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami bisa berbicara dengan anak yang masih kecil digendong? Tiba-tiba Nabi Isa berbicara untuk menunjukkan bahwasanya ibunya bebas dari tuduhan zina. Di antara keistimewaan yang disebutkan dalam Al-Quran tidak disebutkan dalam Injil-Injil yang ada. Allah menyebutkan tentang turunnya Maidah, hidangan dari langit. Ketika Allah berkata, qala Allah Isa bin Maryam, ya. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Rabb kami, turunkanlah bagi kami hidangan dari langit sehingga menjadi hari raya bagi kami, bagi yang awal maupun yang akhir, dan sebagai tanda akan kekuasaanmu. Dan berilah rezeki kepada kami, sungguhnya Engkau adalah pemberi rezeki yang terbaik. Oleh karena disebut dengan surat Al-Maidah karena ada ayat ini. Sementara dalam Injil-Injil yang ada tidak disebutkan tentang mukjizat turunnya hidangan dari langit kepada Nabi Isa dan kaumnya. Kemudian juga di antaranya dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Nabi Isa tidak berhasil dibunuh, Allah menyelamatkannya. Allah berfirman, Ya Isa bin Maryam, Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, kami akan mewafatkanmu dan kami akan mengangkatmu, yaitu akan menyelamatkan engkau dari orang-orang yang ingin membunuhmu. Allah berfirman, wa qawlihim, ya, inna qatalna al-Masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min
ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Yaitu perkataan orang-orang Yahudi yang mengaku-ngaku telah membunuh Nabi Isa. Mereka berkata, kami telah berhasil membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya mereka berselisih. Wa ma qatalu wa ma salabuhu, mereka tidak membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Wa innal ladzina ikhtalafu fi syakkim min, bahkan mereka berselisih sebenarnya apakah yang mereka bunuh Isa atau bukan. Ya. Bal syubbiha lahum, akan tapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'adh dhann, mereka tidak punya ilmu, mereka hanya menduga-duga. Wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak pernah yakin membunuh Nabi Isa. Kata Allah, barrafa'ahu Allahu ilaih, bahkan Allah menyelamatkan Nabi Isa. Dan ini konsekuensi di Nabi Isa. Dia pernah berkata, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Keselamatan bagiku ketika aku dilahirkan, tidak diganggu oleh syaitan. Keselamatan bagiku ketika aku mati, yaitu aku tidak ditangkap dan dibunuh, disalib oleh orang-orang. Wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan bagiku ketika aku dibangkitkan. Sementara dalam kitab suci terdahulu disebutkan bahwasanya Nabi Isa ditangkap, dihinakan, diarak, kemudian disalib dan dibunuh. Adapun dalam Al-Quran, Nabi Isa mulia, selamat dari kejahatan orang-orang Yahudi yang bekerja sama dengan orang-orang Romawi yang hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya Al-Quran memuliakan Nabi Isa sangat luar biasa. Dan di antara pemuliaan Al-Quran terhadap Nabi Isa, Allah menyebutkan bagian Nabi Isa adalah seorang hamba yang luar biasa, hamba Allah dan Rasulnya. Ketika dia berbicara, ketika masih kecil dia berkata, inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya, Allah jadikan aku nabi, Allah berikan aku Injil. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Apa itu berkah? Senantiasa mengajarkan kebaikan, senantiasa membantu orang lain. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, Allah wasiatkan kepadaku untuk senantiasa salat dan untuk senantiasa bayar zakat. Wa barram bi walidati, dan aku senantiasa berbakti kepada ibudaku. Demikianlah bagaimana Allah memuliakan Nabi Isa. Oleh karena dalam Islam, Nabi Isa adalah salah satu dari 5 rasul terbaik yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Yang Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya para ulul azmi minar rusul. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahima wa Musa wa Isa bin Maryam. Yaitu Allah sebutkan 5 ulul azmi minar rusul tersebut adalah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 5 orang inilah yang ketika pada hari kiamat dicari oleh manusia untuk meminta syafaat dari mereka agar Allah segera datang untuk memulai persidangan. Sungguh Nabi adalah Nabi yang sangat mulia, yang kita bahkan diperintahkan untuk berqudwah kepadanya, untuk meneladaninya. Dalam surat Al-An'am ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nama-nama nabi, Allah mengatakan wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Di antara nabi-nabi tersebut Zakaria, Yahya dan Isa dan Ilyas. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallah, mereka adalah orang-orang yang telah diberi petunjuk, fabihudahum muqtadih, maka ikutilah petunjuk mereka. Di antara para rasul yang kita disuruh untuk mengikuti teladannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena Allah sebutkan tentang bagaimana ibadahnya, bagaimana baktinya kepada kedua orang tuanya, dan bagaimana takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsani, syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, sungguhnya para nabi dan rasul dimuliakan oleh Allah bukan hanya sebagai rasul tetapi juga sebagai para hamba. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang paling hebat dalam beribadah kepada Allah. Contohnya Nabi Muhammad SAW
Beliau bukan hanya dipuji sebagai seorang rasul, bahkan dipuji sebagai seorang hamba. Bahkan dalam kondisi genting Allah sebutkan tentang sifat Nabi sebagai seorang hamba. Misalnya kata Allah, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih." Kalau kalian wahai orang-orang Quraisy ragu tentang Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, itu Al-Qur'an tantangan, dan Allah sebutkan kepada hamba kami. Allah tidak mengatakan ala rasulina, tapi kepada ala abdina. Demikian juga ketika Isra Mi'raj, Allah berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi." Allah mengatakan Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah tidak mengatakan bi rasulihi, memperjalankan rasulnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW selain menjadi seorang rasul, dia adalah seorang hamba yang paling kuat beribadah. Sampai beliau solat hingga kakinya bengkak-bengkak ketika ditanya, "Kenapa anda selalu solat sampai bengkak-bengkak kaki sementara telah dijamin masuk surga?" Kata Nabi SAW, "Afala akunu abdan syakura." Bagaimana aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur. Seluruh Nabi demikian. Mereka benar-benar mewujudkan ubudiyah, peribadatan, bahwasanya mereka adalah hamba yang sangat taat kepada Allah, kuat dalam beribadah, kuat dalam berdakwah, sangat sabar dalam menerima perintah-perintah Allah, sangat sabar dalam menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah para nabi, dipuji sebagai rasul dan dipuji sebagai hamba. Demikian juga Nabi Isa alaihissalam. Nabi Muhammad SAW kapan terpuji? Ketika dia sebagai hamba, ketika dia beribadah. Tapi kalau kita angkat derajat Nabi Muhammad sampai derajat Tuhan, maka tidak terpuji lagi. Bagaimana Nabi Muhammad? Kalau Tuhan kenapa diuji, kemudian sakit, kemudian sampai menangis ketika anaknya meninggal? Ya. Kenapa sampai terluka? Kalau dia sebagai Tuhan, maka tercela Muhammad SAW. Tapi kapan kita puji dia? Ketika dia sebagai hamba, dia terluka, mengalami penderitaan dan dia sabar. Kita mujinya kenapa? Karena dia sebagai seorang hamba. Maka Nabi Isa alaihissalam terpuji sebagai seorang hamba. Maka dia mengatakan, "Ataniyal kitaba wa ja'alani," dia mengatakan, "Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Allah telah berikan aku Injil dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, aku mengajarkan kebaikan, sebagai hamba mengajarkan kebaikan. Mubarakan, nafa'an lil ghair, dan senantiasa membantu orang lain. Nabi Isa sampai disebut dengan Al-Masih. Di antara tafsiran, Nabi Isa tidak menetap pada satu tempat tertentu, dia senantiasa berjalan berdakwah dan berdakwah. Ya. Dan dia sebagai terpuji sebagai hamba karena Allah mengatakan, dia mengatakan, ya ataniyal kitab, aku diberikan Injil. Kalau dia Tuhan, tentu dia tidak perlu bawa kitab suci, dia ngomong langsung. Tetapi dia seorang rasul, dia bawa kitab suci untuk sebagai hamba untuk menyampaikan dakwah kepada manusia. Kemudian wa asani bis salati waz zakat. Nabi Isa orang yang paling kuat salat. Kalau Tuhan tentunya tidak beribadah, Tuhan diibadahi, tapi Nabi Isa mengatakan saya salat. Waz zakat, dan aku diwasiatkan untuk bayar zakat. Tentunya Tuhan tidak bayar zakat. Dia seorang nabi, dia bayar zakat. Wa barram bi walidati, dan aku berbakti kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaron syaqiyya, dan Allah tidak menjadikan aku sombong dan celaka. Jadi Nabi Isa menundukkan dirinya di hadapan ibunya. Tentunya kalau Tuhan tidak pantas untuk menundukkan dirinya, bahkan Tuhan Al-Jabbar yang maha tinggi, tapi Nabi Isa menundukkan dirinya untuk melayani ibunya karena dia seorang hamba. Karena dia seorang hamba. Maka Nabi Isa alaihissalam terpuji sebagai seorang hamba. Ketika dia dikejar-kejar dia sabar, sampai ingin dibunuh dia sabar. Tapi seandainya dia sebagai Tuhan, masa dia makan? Masa dikejar-kejar dia tidak bisa melawan? Ngapain dia merendah kepada ibunya? Tentunya dia terpuji sebagai seorang hamba sebagaimana rasul-rasul yang lainnya. Mal Masihu ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rasul wa ummuhu siddiqah. Tidaklah Isa bin Maryam kecuali hanyalah seorang rasul sebagaimana rasul-rasul sebelumnya, dan ibunya adalah wanita yang sangat jujur. Kana yakulani ta'am. Mereka berdua makan makanan sebagai bukti mereka adalah seorang hamba. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an Allah menunjukkan sifat kehambaan Nabi Isa alaihissalam. Karena dia terpuji sebagai seorang hamba, bukan sebagai Tuhan. Justru kalau dia sebagai Tuhan dengan sifat-sifat kemanusiaan, maka dia tercela. Allah berfirman, la yastanqifal masihu ayyakuna abdal lillah walal malaikatul muqarrabun. Nabi Isa tidak pernah sombong untuk menjadi hamba Allah. Demikian juga para malaikat yang dekat dengan Allah tidak pernah sombong untuk ibadah dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di akhirat kelak, ketika di hari pembalasan Allah menghadirkan Nabi Isa alaihissalam
di hadapan seluruh pengikutnya. Lantas Allah berkata, "Ya Isa, ya. Anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah." Idz qala Allah ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ketika Allah berkata kepada Nabi Isa, "Wahai Isa, apakah kau pernah berkata kepada manusia, kepada pengikutmu, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Nabi Isa mengingkari. Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa bihaq. Maha suci Engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan perkataan yang tidak hak. Ya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau saya pernah ngomong begitu, tentu Engkau tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada dalam jiwaku dan aku tidak tahu apa yang pada jiwamu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau Maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum. Yang aku katakan mereka tidak lain kecuali yang kau perintahkan kepadaku. Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Itulah perkataan Nabi Isa. Dia berlepas diri dari miliaran manusia yang pernah menyembahnya pada hari kiamat kelak. Ketika miliaran orang tersebut berharap untuk ditolong oleh Nabi Isa alaihissalam malah berlepas diri dari mereka karena dia tidak pernah mengajarkan manusia untuk menyembahnya. Dia hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dakwah adalah tauhid. Nabi Isa berkata, ya, wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum, dan berkata al-masih kepada bani Israel, wahai bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sungguhnya siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembali neraka jahanam. Wa malidh zalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang musyrikin dalam neraka jahanam. Ini sudah pernah disampaikan Nabi Isa alaihissalam. Dia sudah menegakkan hujah kepada kaumnya untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari kiamat dia berlepas diri dari semua kesyirikan yang dilakukan orang-orang kepada dirinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap di atas tauhid dan wafat di atas tauhid dan bertemu dengan Allah di atas tauhid. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.